Saya kalau mendengar rintihan masyarakat, sebenarnya sangat menginginkan siapapun bupatinya Siap. itu bisa meninggalkan sebuah pembangunan nyata. Betul. Yang monumental, Siap. yang monumental atau nyata memang dinikmati secara turun-temurun. Yang pernah kita usulkan dalam kita punya landmark ya, Landmark Banyuwangi, pasar itu ya, pasar, masjid, mall, pendopo, Inggrisan, Belambangan, Sri Tanjung. Itu kan landmark yang sangat luar biasa. Tapi untuk menggarap itu saja, ternyata yang muncul pasar yang hanya apa istilahnya jargonnya apa ya, bukan komennya revitalisasi. Padahal cuma rehabilitasi padahal ya kan. Iya, bisa renovasi. Bisa renovasi ternyata kan. Itu pakai revitalisasi. Itu aja memakai terminologi kok ibaratnya kok tidak tepat dalam pemahaman kajian dan analisanya. Ya akhirnya pendek saja Bung Dani. Ternyata apa yang diterjemahkan dari pola pikir birokrasi dan pemikir-pemikir pemerintahan kita, tadi yang Bung Dani katakan, filosofinya nggak capek, gironya nggak nyampai, visionernya nggak nyampai. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, kami kembali hadir meronai ruang atensi Anda dalam sebuah program andalan podcast jalanan ngobos di Kampung Aclak. Siap. Nah, Bu Andi, kalau kita udah mendengar kata-kata ngobos ya, apalagi di alam terbuka semacam ini, Ya. banyak hal positif yang dapat kita serap karena Betul. berhubung dengan energi alam secara murni ya. Energi, frekuensi, pesan-pesan dari dahulu sampai sekarang itu kan kalau kita positif ya Saya terhubung. Apalagi ngobos, ngopi bareng, obrolan santai. Siap. Nah, jangan aclak. Nah, sesuai dari ini, serapan-serapan dari alam semesta ini, Aliansi Cendekiawan Lari Kampung. Nah, kita sebagai orang kampung tentu bisa menyajikan sesuatu yang berintelektualitas dan berintegritas. Sebetulnya alam juga memberikan satu ruang keilmuan ya. Ketika kita berinteraksi dengan kedalaman ilmu alam, itu akan memberikan satu pemikiran-pemikiran yang luar biasa, Bung Dani. Jernih. Apalagi Bung Dani juga mempunyai pabrik kata-kata yang nilai-nilai budaya terus diangkat, Bung Dani. Ya, itu kan saya juga mengamati Bung Dani sebagai praktisi budaya, praktisi hukum, kemudian dipadukan dalam hal filosofi ya. Itu menjadi luar biasa dan menjadi fondasi untuk generasi yang mendatang belajar secara fundamental. Betul. Ya. Jadi girohnya itu terangkat, Bung Dani. Terasa. Mungkin bupati yang dahulu pernah ini ya menyuarakan itu ya. Ya, sebagai Pak Samsul almarhum, sebagai kekayaan intelektual lokal ya. Betul, kearifan lokal. Cuman kearifan lokal itu baru dikenal ketika saya mengenalkan tahun 2014 bersamaan dengan terbentuknya PARPI, Persatuan Artis Indonesia yang ada di Banyuwangi. Betul. Bahkan sampai ini Bung Dani memunculkan kosakata bahasa using dulu ya, muncul ya. Itu hanya Pak almarhum Pak Sanaldi itu. Iya, Sanaldi itu juga kearifan lokal. Betul. Karena bagaimanapun karakteristik itu kan terbentuk dari kearifan lokal itu sendiri. Betul. Belum lagi kita kalau menggali daerah-daerah kita ini kan daerah yang dilekatkan pada desa, itu juga punya makna sebetulnya ya. Ya. Semua nama-nama itu terhubung dengan sebuah pesan. Betul. Dari sang pemerakarsa lah. Kenapa dinamakan itu? Karena terhubung seperti Gunung Ijen, apa diarani Gunung Ijen, Taman Suro, Blimbing Sari, semuanya itu terhubung dengan itu yang disebut filosofi, peletakan dasar pemikiran awal, itulah disebut filosofinya itu. Apa juga terangkai dengan sumber daya yang melimpah itu juga. Semua terhubung itu semua. Jadi Sumberjo, ya, kalau itu kan karena faktor perubahan dari yang semula agak sepi menjadi ramai. Job kayak Purwoharjo kan gitu. Purwo hutan, Harjo ramai, hutan yang ramai, ada ramai yang pengunjungnya kan begitu. Dan itu sangat luar biasa. Itu kan seperti mozaik-mozaik yang tertinggal, Bung Dani. Betul. Jangan sampai mozaik yang tertinggal itu tidak diwariskan kepada generasi-generasi yang akan datang. Ya minimal warisan itu pemahaman dulu.
Sehingga muncul semacam nguri-nguri. Betul, Nguri-nguri sendiri kan adalah pelestarian. Betul, dan itu mempengaruhi mental, Bung Denny. Mental bagaimana ke depan bahwa fondasi ini sudah diletakkan oleh nenek moyang kita. Betul. Menjadi Banyuwangi, Banyunewangi misalnya. Itu juga mengandung filosofi. Bagaimana kita yang berada di Banyuwangi ini dengan segala pendukung potensi sumber daya, itu sebetulnya bisa memberikan kesejahteraan yang sangat lebih, ekonomi yang sangat meningkat. Tetapi ya itu juga mempengaruhi juga dipengaruhi oleh faktor pemerintahan juga, birokrasi. Itu juga tidak lepas juga, betul. Oke, Bung Andi, sebagaimana tradisi di Kampung Aclak ini, kalau kita sebelum berlanjut membahas sebuah tema, kan tradisinya itu kan ngopi. Ngopi itu singkatan ngolah pikir, artinya mengandung sebuah makna bahwa apa yang kita bicarakan bernuansa tematikal. Nah, kopi itu mengandung unsur-unsur energi yang membantu kita supaya berpikir penyar, kan. Monggo di nyeruput dulu. Siap. Nyeruput dulu. Nyeruput kopi Kampung Aclak. Alhamdulillah. Bung Andi, siap. Tadi kita awal bicara masalah nilai-nilai filosofi, penamaan daerah atau ketokohan yang terkait. Ya. Saya punya teori begini. Seorang pemimpin, entah itu di desa, di perkotaan, ataupun di ibu kota, jikalau orang itu asli dari daerah tersebut, maka akan terhubung kekuatan leluhur yang disebut kemudian adalah hubungan emosional. Nah, dari hubungan emosional itulah ada rasa cinta, rasa bangga, rasa kepedulian yang tinggi. Nah, ketika kita bicara masalah kepemimpinan di daerah Kabupaten Banyuwangi khususnya, pemerintah dalam hal ini seorang bupati yang terpilih beserta jajarannya, itu kan pasti semacam terikat dengan sebuah komitmen pelayanan. Saya membaca salah satu jargon yang dituangkan oleh paslon 01 Ibu Mujiono. Ini adalah salah satunya berbunyi begini, yaitu ingin melakukan percepatan pelayanan publik. Nah, kita hubungkan sekarang, berhubung Epok ini adalah petahana atau incumbent, berkuasa sejak 3,5 tahun yang lalu. Kira-kira apa ada hubungannya antara janji untuk melakukan percepatan pelayanan publik dengan apa yang sudah dilakukan selama 3,5 tahun berkuasa itu? Iya, benar nih. Dalam arti menggunakan terminologi percepatan, itu kan sesuatu yang berjalan biasa saja, tapi dengan adanya percepatan, itu akselerasinya berubah. Akselerasi yang biasanya berjalan stabil, konstan, dengan adanya percepatan itu akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Memang beberapa pemimpin daerah, salah satu jargon atau komitmen politik yang dibangun, itu sangat penting, salah satunya adalah penyelenggaraan pelayanan publik. Itu ya juga mungkin Bung Denny tadi sampaikan bahwa salah satu paslon tadi memberikan harapan bahwa pelayanan publik ini sangatlah penting. Itu memang hampir semua daerah memberikan janji atau komitmen politik seperti itu. Tapi kita juga akan menilai bagaimana yang dikatakan akselerasi percepatan tadi terjadi. Artinya rangkaian-rangkaian itu apa sih yang bisa mendapatkan suatu percepatan? Mendapatkan suatu percepatan harus membangun dengan unsur-unsurnya, Bung Denny. Contohnya sumber daya manusianya, bagaimana posisi letak daripada kemampuan-kemampuan SDM, terutama birokrasi yang menjalankan roda-roda birokrasi eksekutif pemerintahan, itu juga harus dipetakan. Kemudian inovasi, kreativitas daripada ASN. Kemudian dari pemerintah daerah menggabungkan unsur-unsur dalam percepatan tadi, contohnya ibaratnya memberikan sistem informasi, teknologi atau manajemen, SIM, berbasiskan SIM misalkan, untuk mempercepat proses dan efektivitas, misalkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
itu memang harus digaungkan dan harus dibuktikan. Tapi kenyataannya kita mereview Banyuwangi dalam katakan 10 tahun ke depan ini memang menjadi terkenal ya. Banyuwangi ini populer sekali sebetulnya. Bahkan sampai kita dikenal sebagai pecetus terhadap pendirian mall pelayanan publik ya. Tapi nyatanya peran daripada MPP di Banyuwangi itu sudah mulai kok melemah. Kita perhatiannya secara existing kok kinerja daripada MPP itu tidak signifikan seperti dahulu. Buktinya apa? Buktinya indikator-indikator capaian. Misalkan salah satunya mungkin PBG, salah satunya tata ruang, salah satunya mungkin kondisi kondisional terhadap pemetaan kesehatan, pendidikan, misalkan. Itu sebenarnya dengan dibenamkan IT itu harusnya tercipta satu akselerasi yang sangat luar biasa. Tapi keberadaan mall ini nantinya bagaimana gitu kan? Mall MPP ini sendiri lagi yang dijargonkan bahwa ini tempat belajar dari birokrasi seluruh Indonesia, bahkan mendapatkan predikat terbaik. Waktu itu di era Presiden Jokowi, berapa saja pejabat yang datang kemudian untuk belajar di Banyuwangi tentang bagaimana menciptakan penyelenggaraan publik yang baik. Tapi masyarakat akan menilai juga seperti ini. Anda mencetuskan sesuatu kreativitas dan inovasi, tapi kenyataan output tidak berbanding lurus. Yang dihasilkan ini kan juga suatu paradoks dan anomali ketika hal ini Anda menjargonkan diri, Anda mencetuskan diri, tetapi nyatanya indikator capaiannya tidak sebanyak itu. Misalkan PBG yang tadinya 5.000 ternyata dengan sistem IT, sistem informasi ternyata capaiannya hanya 10%, nggak lebih dari 15% lah per tahunnya. Kemudian angka perceraian dari yang pernah kita singgung, angka eksodus TKI, TKW misalkan. Ini kan harusnya membawa dampak dari perubahan birokrasi, akselerasi dari penyelenggaraan sistem yang baik, akan tumbuh ekonomi-ekonomi yang berkembang, akan tumbuh investasi-investasi yang berkembang. Harapannya apa? Harapannya memberikan ruang keekonomian sehingga daya beli masyarakat kan meningkat, kesejahteraan meningkat, stunting menurun. Orang yang akan eksodus yang akan meninggalkan kota Banyuwangi nggak jadi Bu Deni. Karena lapangan pekerjaan di Banyuwangi banyak tercipta. Nah ini kan harus dibaca. Antara Anda menjargonkan diri sebagai komitmen politik, ternyata existing tidak berbanding lurus, bahkan indikasinya berbanding terbalik gitu kan. Nah ini kan kita harus tetap memberikan support kepada pemerintah, birokrasi, elemen-elemen masyarakat, media, aktivis dan segala elemen di masyarakat itu supaya tetap harus menjaga kestabilan yang harus diciptakan, terutama tadi yang Bung Deni bicarakan tentang penyelenggaraan publik kemudian ini. Oke, Bung Andi. Siap. Apa yang Bung Andi gambarkan tadi ya dibandingkan dengan apa yang dijanjikan sebagai komitmen oleh Paslon 01 akan melakukan percepatan pelayanan publik. Emang selama menjadi petahana, ini apakah masuk kategori lambat, macet, atau bagaimana hingga muncul jargon ingin melakukan percepatan pelayanan publik? Ya kita masyarakat ini kan subjektivitas dalam penilaian satu kinerja pemimpin daerah itu kan paling mudah melihat kondisi pembangunan bukan ya. Artinya kok pembangunan katakan 10 tahun ke belakang ini dirasa kok tidak hadir secara signifikan di Banyuwangi. Investasi-investasi yang datang ke Banyuwangi, PAD yang meningkatkan daya beli di masyarakat Banyuwangi. Ini terjadi suatu pertanyaan di masyarakat. Kenapa daya beli? Kenapa sektor-sektor banyak yang macet? Bahkan sekitar Pemda aja Bu Neni lihat berapa restoran-restoran besar menutup. Sepi, tutup. Kemudian tapi didengungkan bahwa UMKM naik gitu kan. Saya takutnya begini Bung Dani. Tadinya yang kelas badan usaha kelas atas dan menengah ini tutup, kemudian banjir di UMKM. Saya takutnya malah mendorong diri Bu ya. Mendorong badan usaha. Digembar-gemborkan UMKM naik, sesungguhnya yang menengah dan atas adalah turun. Seharusnya dalam menciptakan devisa satu daerah itu kan secara besar dan masif
itu bagaimana pemerintah daerah menangkap peluang investasi di skala menengah dan tinggi, Bung Dani. Ini tidak terjadi. UMKM ini jangan digemborkan besar UMKM, tetapi sesungguhnya penurunan kualitas yang dari badan usaha tinggi dan menengah tadi turun semua, banjir di UMKM, gitu kan. Ya jangan sampai paradoknya seperti itu. Harusnya yang mendatangkan devisa terhadap satu daerah, bagaimana industri besar dan menengah itu tumbuh di Banyuwangi, terkait dengan lingkungan juga harusnya ya. Artinya potensial terhadap wilayah pertanian, entitas pertanian, disupport dengan kan tetap juga meskipun pertanian tetap juga butuh industri kan, bukan? Ya, betul. Ini yang dapat dikeluarkan ke wilayah daerah lain, ke wilayah regional dan internasional terhadap nilai tambah. Kalau tidak seperti itu, uang masuk ke daerah tidak ada, Bung Dani. Yang tadi yang dikatakan percepatannya dapat dikatakan nonsen ya, dapat dikatakan tidak terjadi karena akselerasi ekonomi tumbuh karena devisa masuk, apalagi isu yang berkembang malah defisit ya, Banyuwangi defisit malah beberapa tahun terakhir ini. Iya, Bung Dani. Jadi itu tadi, Bung Dani, antara kondisi apa yang diharapkan dalam jargon komitmen politik bahwa peningkatan percepatan penyelenggaraan pelayanan publik, masyarakat membacanya adalah apakah ekonomi tumbuh, apakah daya beli tumbuh. Oke. Itu yang harus direview. Oke, Bung Andi ini kan memantau secara berkelanjutan kaitannya prosedur, terutama masalah pelayanan publik ya. Siap. Nah, kalau tadi disebutkan bahwa dengan adanya MPP, Mall Pelayanan Publik, itu sebagai bahkan betul dari percontohan karena banyak daerah lain datang ke Banyuwangi waktu itu. Nah, pertanyaannya begini, kenapa setelah itu bukannya berbenah untuk lebih baik, tapi justru mundur? Contoh nih, pengertian MPP, Mall Pelayanan Publik, artinya semua tersentral. Betul. Segala kepengurusan yang namanya surat-surat, dokumen dan sebagainya, itu kan cukup di satu kantor ini, di MPP ini. Betul. Faktanya sekarang yang kami lihat urusan BBG contoh ini, justru bukannya selesai di MPP, tapi justru dinas terkait. Dalam hal ini dinas PU CKPP. Nah, kira-kira menurut Bung Andi, apakah ini bentuk kemunduran ataukah ini juga yang menjadi penyumbat sehingga terjadinya keterlambatan, atau boleh dibilang ya nggak sukses lah sesuai target dalam hal pelayanan publik itu sendiri? Iya, Bung Dani, jangan sampai ada satu birokrasi tumbuh, ternyata birokrasi digital. Ternyata ada pola baru, digital ini seolah-olah menjadi jargon yang memberikan akselerasi, tapi nyatanya menjadi pola birokrasi baru, Bung Dani. Ternyata seperti gini filosofinya, Anda terhubung dengan IT, tapi nyatanya dengan IT malah pelayanannya lebih lama, Bung Dani. Nah, ini kan jadi hal yang bertentangan. Seharusnya dibantu dengan IT, otomatis lompatan kinerja itu akan menjadi lebih efisien, menjadi lebih efektif. Memang ke depan semua layanan itu akan masif terhadap buy on device, artinya semua terhubung dalam gawai masing-masing, dalam pola satu sistem informasi. Jadi orang tidak perlu datang ke mall pelayanan publik memang, tetapi masyarakat itu pemerintah daerah itu harus memetakan apakah siap masyarakat saya, apakah siap birokrasi saya, apakah siap SDM saya. Itu kan juga trade off yang harus dipikirkan. Tidak serta-merta birokrasi mengumpulkan bahwa semuanya sudah terangkai dalam sistem informasi. Nyatanya begitu kita komparasikan terhadap hasil capaian outputnya, ternyata berbanding terbalik semua. Ini kan ada apa? Tidak semua orang akan nyaman dengan birokrasi. Bahkan negara-negara yang maju pun, Bung Dani ya, itu juga masih menggunakan pola mekanisme mencatat. Tidak semuanya terhubung dengan internet, semuanya akan terselesaikan. Tidak juga, Bung Dani. Sesuatu yang katakan dipolakan seperti itu, ternyata kesiapan tidak siap, justru menjadi hambatan baru. Oke. Bang Andi,
itu pasti akan menjadi penghambat, penghambat yang nyata-nyata menjadi bumerang buat Banyuwangi pastinya itu ya. Betul nih. Bayangkan, hanya untuk mendapatkan verifikasi tentang KKPR yang telah diamankan oleh peraturan perundangan, bahwa kita mempermudah dalam layanan ruang untuk investasi itu hanya mengklik. Tujuan kita mengklik saja. Diatur dalam katakan kajian untuk kajian kegiatan pemanfaatan ruang, itu diharuskan kita sudah siap menata pola-pola tata ruang yang berbasis terhadap partisipasi publik seluas-luasnya. Dan ini harus disambut dengan rangkaian-rangkaian dengan sistem teknologi yang dapat mempercepat itu. Bayangkan, menyelesaikan tahapan di awal saja di KKPR memerlukan waktu 1-2 bulan. Bayangkan. Padahal dalam amanah peraturan perundangan, birokrasi atau pemerintah daerah harus sampai seseorang itu tidak perlu tanya berkas, sesuatu yang merepotkan mengunjungi, bertanya bolak-balik, berkas pengembalian bolak-balik. Tapi secara substansial mereka sebenarnya tidak bekerja. Tidak menyusun satu pola-pola bagaimana masyarakat ini mudah untuk mendapatkan layanan, salah satunya KKPR. Dalam KKPR itu, orang itu seharusnya diamanatkan mengklik saja peta Banyuwangi, Bung Dani. Itu suatu sudah keluar namanya apa itu GSB, atau apa itu KDB, apa itu KLB. Itu semuanya sudah keluar untuk mendapatkan persetujuan seluruhnya, persetujuan sebagian atau ditolak sebagian. Itu sebenarnya tinggal diklik gitu loh. Tapi nyatanya itu bisa menjadikan ritme yang sangat panjang, pola birokrasi yang sangat melelahkan. Bayangkan, itu di tahapan KKPR saja di Banyuwangi. Belum lagi menginjak kepada BBG. Banyak masyarakat mengeluh terhadap proses BBG yang ada di Banyuwangi. Namun sampai 3 tahun masa pemerintahan petahana atau kelanjutan daripada Anas kepada Bu Ibu, itu hanya mampu menyelesaikan 10% dari capaian yang dulu 100%. Sekarang ini per tahunnya hanya 10%. Dahulu IMB Jauh berarti. sangat jauh capaiannya. Bahkan ya yang sekarang itu cenderung menyalahkan, kalau dulu katanya IMB itu mudah kalau hal-hal yang IMB itu loh, pejabatnya itu masih bercokol, Bung Dani. Orang-orang yang zaman UMB-nya itu masih ada semua di lingkaran itu ya. Sekarang malah menyalahkan pejabat-pejabat yang masih berduduk sekarang ini, Bung Dani. Menyalahkan karena capaian existingnya tidak mencapai target atau jauh dari pelayanan, menyalahkan pejabat zaman dulu, Bu Andi. Padahal sekarang jadi kepala-kepala dinas. Oke, Bung Andi, melihat fakta seperti itu hanya 10% dari target 100% ya. Ini hanya salah satu salah satu pelayan pabrik ya. Iya. Ini seperti apa sih yang penyumbang kemacetan itu kira-kira menjadi kendala, sehingga aku dengar katanya ada semacam tim penguji ya. Tim penguji yang bukan dari ASN bukan dari Banyuwangi. Iya, betul. Nah, kira-kira penyumbang tersumbatnya percepatan pelayanan publik itu kira-kira dari mana aja sih faktornya? Begini, Bung Dani ya, kalau kita memahami regulasi, peraturan dan perundangan, sebetulnya kalau Bung Dani dapat mampu menteorikan hal yang rumit menjadi filosofi yang menyederhanakan, seorang ahli semuanya akan menjadi mudah. Ya kan, harusnya kan begitu. Tanpa melanggar peraturan. Tidak mungkin satu pertimbangan terhadap regulasi yang dimunculkan akan mempersulit warganya, itu kan nggak mungkin. Tidak mungkin lah seperti itu. Artinya yang dulu mudah, harusnya dipermudah. Yang dulu agak susah, jadi tidak ada hambatan sama sekali. Tidak ada filosofi dalam regulasi yang baru untuk menghambat, itu memang susah, memang sulit, memang itu berbeda katakan dengan pelayanan yang dahulu. Tidak, Bung Dani. Ini hanya faktor mindset dan cara berpikir bagaimana pimpinan-pimpinan setiap kedinasan yang menyelenggarakan pelayanan publik mampu memahami regulasi. Jadi faktor SDM dan faktor kemampuan dari seorang leader, Bung Dani. Artinya mulai bupati itu kan ada sekda kemudian ada asisten-asisten. Di dalam asisten-asisten mungkin sekarang membawai dinas-dinas. Inilah orang-orang ini yang mampu memberikan pertimbangan kepada seorang bupati bagaimana penyelenggaraan yang sebenarnya.
Tapi kalau tanda kutip hal ini menjadi faktor juga permainan dan faktor-faktor pemberat dalam hal orang memposisikan jabatan dengan membayar, dengan meminta, dengan katakan inkapabilitas, kemudian dia mencapai pada itu, tentunya akan membawa gerbong hal ini menjadi hal-hal yang kemacetan, Bung Nin, karena kemampuan masalahnya memahami satu regulasi yang harusnya mudah karena daya pikirnya terbatas menjadi susah semua dan itu akan mendampak ke masyarakat, Bung Nin. Tapi begini, Bung Andi ya. Ya. Saya mendengar dari banyak info ya bahwa sebenarnya kan banyak investor-investor itu masuk ke Banyuwangi dengan beragam latar belakang bidang yang akan dikelola. Namun di antara mereka banyak yang justru balik kanan, nggak jadi. Nah, kira-kira ini loh yang menjadi pertanyaan yang belum terjawab. Apakah itu rumitnya pelayanan pabrik yang dilakukan kepada calon investor, ataukah mungkin ada faktor-faktor X lainnya? Betul, benar nih. Gini, isu yang muncul bahwa investor katakan hengkang dari Banyuwangi dan tidak memilih Banyuwangi karena Banyuwangi masih dianggap tidak ramah ya terhadap faktor aspek pelayanan penyelenggaraan publik, itu sudah terdengar dan terdampak. Contohnya salah satu begini, Bu Neni. Seseorang mau berinvestasi besar di Banyuwangi, kemudian begitu lama dan rangkaiannya panjang untuk proses menuju PBG, karena semua sekarang simpul, Bu Neni, semua simpul itu wajib PBG, Bu Neni. Ya. Ini kan kunci yang harus diselesaikan, kunci yang harus menjadi perhatian seluruh baik legislatif, baik masyarakat, baik pemerhati. Ini menjadi simpul untuk menyelenggarakan badan usaha beroperasi, Bu Deni. Tapi kalau ininya macet, ada PBG-nya macet, KKPR-nya macet, ini pintu masuknya kan nggak akan menjadi terangkai menjadi kegiatan yang dapat terselenggara, tersumbat akhirnya. Dengan sumbatan di awal saja seperti itu, biayanya juga akan semakin besar, waktu penyelesaiannya semakin panjang. Ini kasus seseorang akan berinvestasi antara perbandingan katakan dia yang di daerah Lombok dengan dia di Banyuwangi dan dia di Bali, ternyata yang di Bali dan Lombok mampu menyelesaikan lebih cepat, Banyuwangi bisa terlalu lama, sangat lama, Bung Dani. Hanya apa? Seorang investor ini dia menginvestasikan di daerah lain, kan sayang, Bung Dani. Hengkang akhirnya. Dia lebih memilih Lombok dan dia memilih di Bali, Bung Dani. Akhirnya apa? Ya, rentetan daripada investasi yang tidak rilis, tidak terlaksana, ini kan peluang-peluangnya besar. Bagaimana penciptaan lapangan pekerjaan, bagaimana uang konsumsi turun di masyarakat, turun di tukang-tukang, turun di pekerja-pekerja, belum lagi rekrutmen terhadap sumber daya manusianya, membuka lapangan pekerjaan, belum lagi kalau kita bicara dampak atau ungkitan dari yang akan terpengaruh sebagai rangkaian-rangkaian bisnis tadi. Karena ini kan sangat disayangkan. Istilahnya bisa menjadi jejaring bisnis yang sehat mestinya ya. Iya, ini menjadi ungkitan ekonomi baru harusnya yang memberi dampak sehingga income dari masyarakat meningkat, daya beli masyarakat meningkat. Dengan meningkatnya, saya kira nggak perlu lagi program gizi gratis, Bung Dani. Ya. Ya, karena daya belinya mampu. Membeli makanan bergizi untuk anaknya, nggak perlu program-program nasional lagi. Kalau daya belinya sudah cukup mampu. Tapi ada hal menarik, Bung Andi. Ya. Banyuwangi ini selain SDA-nya luar biasa ya, sumber daya alamnya luar biasa. Kemudian letak geografisnya yang begitu potensial. Ya, betul. Jika misalnya pemerintah sadar yang kemudian memberikan banyak kemudahan para calon investor dalam hal urusan pelayanan misalnya ini, bisa nggak Banyuwangi ini menjelma semisal nih kita di ujung timur toh, di Pulau Jawa ini pintu gerbang menuju Bali. Betul. Indonesia Timur ya. Indonesia Timur. Nah, bisa nggak dijadikan misalnya gerbang perekonomian untuk Jawa bagian timur? Siap. Yang kemudian di Banyuwangi ini kan kaya akan UMKM. Cuman tidak tertangani dengan baik. Saya mendengar banyak cerita UMKM di Banyuwangi ini banyak mengirim hasil karyanya, hasil produksinya itu ke Bali, misalnya. Tetapi atau di luar Bali, mereka dalam keadaan non merek
Nah, kemudian dari sana dibuatlah merek-merek itu. Nah, seandainya ini ada investor-investor itu diberikan ruang untuk menggarap itu, dengan demikian kan UMKM akan tergali dan terangkat. Bisa nggak seperti itu, Bang Adi? Ya kalau melihat dari posisi strategis Banyuwangi sebagai ujung Jawa, bagian timur, apa nggak beda dengan Jawa bagian barat dengan provinsi Banten? Loh, posisi letak strategisnya kan sama sebenarnya. Dan kita mempunyai peluang menciptakan seperti wilayah Banten yang ekonominya sangat luar biasa. Indonesia Timur, khususnya Banyuwangi, apalagi wilayahnya sangat luas, seperti provinsi Bali. Tapi kalau cara kepemimpinannya menjadi dipimpin oleh orang-orang yang tidak mampu, Bung Dani, ya artinya apa unggulnya kita mempunyai wilayah yang luas, pantai yang panjang, pertanian yang besar, tidak menjadikan ini sebagai sentra ekonomi di wilayah timur untuk mensupport Indonesia bagian timur. Jangankan Indonesia Timur, Bung Dani, mensupport untuk Bali saja kita nggak mampu. Bayangkan barang-barang Bali itu raw materialnya dari Banyuwangi dikirim ke wilayah Surabaya, Pasuruan, Mojokerto, Sidoarjo, Gresik. Kemudian balik lagi ke wilayah Bali. Nah ini kan sangat ironis, kenapa Banyuwangi tidak menciptakan satu skala industri yang tingkat nilai tambahnya lebih tinggi. Justru diambil pada wilayah ke barat lagi. Harusnya kan dapat berdiri di Banyuwangi, wong raw materialnya di Banyuwangi. Harusnya diolahnya juga di Banyuwangi. Ngirimnya matang udah ya. Ngirim matang itu maksudnya nilai tambahnya kan luar biasa. Disparitasnya tinggi, Bung Dani. Contohnya misalkan berasnya di Banyuwangi, harga berasnya sama se-Indonesia. Kita membeli beras, katakan yang premium 15.000. Parinya Grego Biro. Parinya harga berapa? Harga parinya 5.000, 6.000. Loh, disparitas itu kan jauh, Bung Dani. Kenapa masyarakat Banyuwangi tidak bisa membeli harga beras, katakan harga 8.000 misalkan? Karena kita penghasil. Lalu apa gunanya kita mempunyai wilayah sawah yang cukup luas, kebun yang cukup luas, tapi nyatanya dengan UMR yang rendah, dengan penghasilan masyarakat yang tidak signifikan, membeli harga beras yang sama. Pemerintah dalam ini yang jelas tidak hadir ya. Betul. Ya kita bayangin seorang petani, hasil produksinya dijual padinya harga 5.000, 6.000 per kilo. Begitu dia ada menjual melepas, dia malah beli beras 15.000 per kilo. Betul. Nah kan ironis. Nah, ironis. Begini Bang Adi, saya melihat fakta ya. Bagaimana masyarakat Banyuwangi hasil dari SDA di Banyuwangi itu kan setiap hari dikirim ke Bali, Lombok. Ya, contoh ini kita patokannya seperti yang saya sebutkan Indonesia Timur tadi itu ya. Bisa nggak seperti pelabuhan Ketapang itu dijadikan sebagai semacam pintu gerbang perekonomian atau perdagangan? Karena apa? Faktanya orang-orang lalu lalang baik dari Bali ke Jawa maupun dari Jawa ke Bali, mereka itu ada yang transit tapi tidak berhenti untuk menikmati hasil-hasil karya yang ada di Banyuwangi. Nah mestinya ini kan ditahan dulu, diberikan semacam ruang-ruang ekonomi, apapun hasilnya. Banyuwangi mulai dari yang konsumtif terhadap kuliner atau misalkan berbagai macam andalan. Kan bisa juga dibuat semacam setan-setan dalam sentra itu yang kemudian bisa untuk memberikan ruang kepada orang-orang itu berhenti. Saya ingin menikmati dulu apa yang ada di Banyuwangi, atau beli kaos kenang-kenangan Banyuwangi, misalnya kaos Aclak. Sampai nggak jadi ke Bali akhirnya, Bu. Bisa-bisa jadi di Bali, karena terlalu nikmat masalahnya. Betul. Nah, gimana kalau menurut Bung Adi? Itu guyonannya sampai begini, Bung Adi. Dari rekan-rekan, kita nggak pingin punya sekelas mall kemudian menghadap ke pantai, punya ibaratnya taman wisata sekelas taman safari di Banyuwangi sebelum ke Bali, semua ditangkap di situ di wilayah Banyuwangi bagian utara, merubah wajah Banyuwangi Utara itu menjadi kota satelit misalkan. Itu semuanya pengen, Bung Dani, bahkan masih mimpi ya, masih mimpi itu, ibaratnya 3 periode itu masih mimpi, apalagi periode ke depan ini saya harap ibaratnya jadi kenyataan lah. Masa kita nggak pingin tempat kongko yang bagus, berdampingan UMKM
dengan apa katakan pusat perbelanjaan yang modern misalkan berdampingan. Saya yakin kok mereka yang mau menikmati UMKM yang menikmati yang punya daya beli ya juga bisa ke apa ke mall modern misalkan. Itu kan semuanya mimpi gitu kan. Pengen ada mall-mall, ada pusat perbelanjaan, ada hal-hal seperti ibaratnya di daerah Kute ya, yang tidak berbayar, pantainya bisa menikmati pantai, atau menikmati UMKM secara gratis ya di pinggir pantainya. Semuanya mimpi Bu Neni, pingin semuanya. Tapi kenyataannya ini kan adalah jadi kebuntuan yang tadi Bung tadi singgung tentang pelayanan penyelenggaraan publik, pelayanan dokumen. Ini semuanya berawal itu juga, Bung Neni. Unsur-unsur penyerangnya itu juga. Nah, semuanya harus dibereskan. Mimpi kita ini semuanya ini clear lah 5 tahun mendatang. Kalau seperti ini kan sayang ya, manfaat dari Banyuwangi sedemikian hebat dengan pemandangannya. Saya yakin mereka begitu nyaman di Banyuwangi. Itu namanya Surabaya, namanya kota-kota besar. Rapatnya di Banyuwangi dengan dengan menikmati area pariwisata yang sangat luar biasa. Pantainya panjang, alamnya indah, gunungnya banyak, tersaji gunung-gunung lengkap lah. Nggak apa ibaratnya nggak kalah lah seperti Bali. Kita lebih luas, lebih luas, banyak sumber daya alamnya lebih. Tapi ibaratnya dari Banyuwangi Selatan juga perlu dikembangkan. Tapi nyatanya kan masih seperti ini. Foto kita di Perliman sekarang, Perliman 30 tahun, 50 tahun yang lalu hampir zaman penjajah. Tapi gini Bu Andi ya, saya kalau mendengar rintihan masyarakat, sebenarnya sangat menginginkan siapapun bupatinya itu bisa meninggalkan sebuah pembangunan nyata yang monumental, yang monumental atau nyata memang dinikmati secara turun-temurun. Contoh aja begini, contoh kita berangkat dari tahun 80-an lah kita ambil, zamannya Susilo Soeharto, dia membangun pasar kota dan yang lain. Kemudian Pak Samsul, ya kan banyak peninggalan-peninggalan nyata, ya kan banyak sekali peninggalan-peninggalan pembangunannya itu seperti bandara, terus lintas selatan, utara, terus lintas Roko Jambi dan Buratna, zamannya Buratna tahun 2005-2010. Beliau meninggalkan sebuah bangunan monumental, impian untuk melahirkan sebuah perguruan tinggi negeri, lahirlah Poliwangi. Kita ikuti mulai zamannya Anas tahun 2010 sampai 2020 ya. Kemudian dilanjutkan oleh Epo. Apa pertanyaannya sekarang? Apa yang ditinggalkan? Seandainya ada dalam dirinya itu ada semacam greget atau keterpanggilannya membangun suatu yang monumental yang dapat dikenang kepada masyarakat Banyuwangi secara. Kenapa ini nggak ada? Kembali tadi awal. Kalau bukan nggak ada hubungan emosional dengan daerah yang dipimpinnya, maka sulit keluar sebuah ide atau keterpanggilan membangun sebuah kenang-kenangan pembangunan monumental. Iya, seperti halnya kita memberikan ikon yang pernah kita usulkan dalam kita punya landmark ya, landmark Banyuwangi, pasar itu ya, pasar, masjid, mall, pendopo, Inggrisan, Blambangan, Sri Tanjung. Itu kan landmark yang sangat luar biasa. Tapi untuk menggarap itu saja, ternyata yang muncul pasar yang hanya istilahnya jargonnya bukan komennya revitalisasi. Padahal cuma rehabilitasi padahal ya kan. Iya, bisa renovasi. Bisa renovasi ternyata kan. Itu pakai revitalisasi. Itu aja memakai terminologi. Kok ibaratnya kok tidak tepat dalam pemahaman kajian dan analisanya. Ya akhirnya pendek saja Bung Dani. Ternyata apa yang diterjemahkan dari pola pikir birokrasi dan pemikir-pemikir pemerintahan kita, tadi yang Bung Dani katakan, filosofinya nggak capek, gironya nggak nyampai, visionernya nggak nyampai. Jadi yang muncul cuma rehabilitasi. Rehabilitasi dan renovasi. Itu dibilang revitalisasi. Kalau revitalisasi mulai dari hulu ke hilir, ibaratnya itu akan menjadi satu rangkaian besar gitu kan. Itu nggak bicara hanya pasar. Ternyata pasar cuma direhab seperti itu aja, dan sampai sekarang pun tidak, performanya nggak hanya dipagar aja, hanya dipagar, kemudian performa yang membangun entah siapa kok seperti itu ibaratnya. Sebenarnya gini Bung Andi, seharusnya penguasa itu ketika memilih sebuah kata-kata atau istilah
definisi dan cakupannya harus jelas. Betul. Jangan sampai hanya bicara soal revitalisasi ternyata hanya rehabilitasi, hanya rehab dan hanya renov, kan begitu kan. Nah, seperti yang dilakukan di pasar ini. Betul. Padahal tahun sebelumnya Rane Anas itu 2014, berapa kali 2015, 2016 itu dilakukan renovasi 3 kali. Wujudnya apa? Di belakang renovnya apa? Iya. Warung kopi. Hanya itu. Iya. Loh, ini kan bukan pemajuan. Betul. Padahal landmark yang kita tawarkan lewat gambaran Bung Andi waktu itu luar biasa kalau mau diwujudkan. Karena semua terintegrasi masalahnya. Betul, Bung dengan Andi. beberapa daerah. Iya. Oke, Bung Andi. Siap. Sekarang saatnya Bung Andi, setelah kita banyak melebar tentang pembahasan Penyelenggaraan yang bersumbu dari pelayanan publik ya, yang kemudian bagaimana komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan calon-calon investor. Betul. Seperti yang sudah kita lihat hingga saat ini belum nampak pembangunan real kan begitu. Saatnya Bung Andi memberikan semacam penyimpulan untuk masukan-masukan kepada pemerintah. Monggo. Ya, cara membangun seorang pemimpin memang tidak lepas dari apa yang Bu Deni katakan. Artinya mengandung filosofi yang luas. Artinya pemimpin itu begitu melontarkan kata-kata, itu mengandung unsur yang sangat luar biasa. Ketika dia tidak mampu menerjemahkan filosofi, pasti dia akan mengecilkan sesuatu yang sifatnya makna operasi, strategi. Memilih kata harusnya bergiroh dengan jiwa dan hatinya, dengan semangatnya. Itu pasti akan berdampak. Masyarakat Banyuwangi tidak kurang-kurangnya masyarakat yang sangat cerdas, sangat pintar. Tapi manakala dia menutup diri terhadap partisipasi publik, diskusi publik, ibaratnya kita guyup dalam membangun Banyuwangi, itu akan membawa dampak dari percepatan pembangunan tadi. Tapi kalau birokrasinya, ASN-nya memasang barier dengan mengatakan mereka ini tidak mampu berkomunikasi tapi membangun satu ketertutupan, ya nantinya akan membawa kemacetan di mana-mana. Saya harap seperti Kampung Ajlak, Bung Deni punya ide-ide yang cemerlang, Bung Deni punya acara diskusi yang sangat membantu masukan-masukan, harusnya ditangkap bahwa pemikir-pemikir Kampung Ajlak itu luar biasa untuk dimintai keterangan, untuk dimintain pendapatnya, diskusi bagaimana bagusnya Banyuwangi supaya terjalin antara rangkaian yang ada di masyarakat, keinginan di masyarakat, hambatan dan permasalahan di masyarakat dapat diselesaikan seorang pemimpin. Tapi kalau pemimpin tidak mampu untuk menciptakan giroh dan semangat ini, mempunyai kata dan makna yang sangat luar biasa, pastinya orang-orang ini juga tidak mampu menjabarkan itu, Bung Deni. Saya harap ke depannya pemimpin yang siapapun nanti ke depan memimpin Banyuwangi, setidaknya galilah kampung Ajlak yang banyak ini dari Bung Deni untuk membawa Banyuwangi lebih maju lagi, lebih berdampak ke depannya secara ekonomi, kesejahteraan, kemudian budaya, kemudian kondisi sosial di masyarakat, kesehatan, pendidikan itu dapat terangkai dengan baik. Saya harap seperti itu, Bung Deni, pemimpin masa mendatang. Oke, terima kasih Bung Andi. Nah, ini untuk masyarakat Banyuwangi khususnya dan penguasa sekaligus pemerintah. Kenapa saya memunculkan ide Kampung Ajlak? Kampung Ajlak itu aliansi cendekiawan tari kampung. Sebenarnya sebuah miniatur. Dan kampung itu kan embrio. Kampung itu embrio. Kampung desa ya. Kampung atau perkampungan di desa. Kampung itu embrio, adanya pedesaan, adanya perkotaan. Ya. Di kampung banyak SDM yang akhirnya mengisi di masing-masing pedesaan dan perkotaan. Apakah mungkin, pertanyaan logika, sebuah pedesaan berdiri, sebuah perkotaan berdiri kalau tidak disanggah lebih awal oleh sebuah kampung? Betul. Nah, artinya belajar kita kembali ke kampung. Dan sekarang saya bertanya, kenapa Bu Epuk itu justru memiliki sebuah program itu bunga desa? Ya. Itu kan di kampung itu. Kenapa nggak dimanfaatkan potensi-potensinya? Artinya saran kami, bangunlah sebuah desa, sebuah kekuatan itu
dimulai dari kampung. Kampung membangun desa, kampung membangun daerah, kampung membangun Indonesia. Betul. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, Bu Andi, wabarakatuh. terima kasih. Bung Kita Dhani, makasih, Bung Dhani. nyeruput kopi lagi. Siap. Sampai ono Ini ya. ya, saking ini ya. Ya. Iki tutu atra kesenjarangan tapi ngatake wong cendekiawan. Iki tutu kampung senjarangan tapi kampunge wong cendekiawan.